Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari Minggu pagi ini, tanggal 6 April 2025. Untuk memulainya, terimalah salam dhamma dari saya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan Dhamma Desana yang bertemakan pandangan agama Buddha terhadap bencana alam. Bencana alam sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak dari dulu sampai hari ini, bencana alam terjadi, baik di sekitar kita maupun yang jauh di luar negeri, yang kita pernah dengar di sekitar kita, mungkin seperti terjadinya letusan beberapa gunung. Yang kita ingat banget itu Gunung Merapi, ya, itu terjadi letusan di sana, banyak memakan korban jiwa dan korban juga harta benda. Terus kemudian yang paling melekat banget itu gempa, itu tsunami yang di Aceh, itu sangat luar biasa. Banjir juga yang terjadi di beberapa tempat. Banjir di Jakarta yang banyak sekali menimbulkan kerugian-kerugian. Dan bencana alam yang terakhir minggu lalu tanggal 28 Maret, yaitu gempa bumi besar yang terjadi di Myanmar yang efeknya sampai ke China dan Thailand. Gempanya itu yang saya baca dari berita, itu berpusat di dekat kota Mandalay di Myanmar. Gempanya tersebut adalah gempa double sebetulnya. Jadi ada gempa 7,7 dan kemudian tidak lama kemudian disusul 6,7. Jadi gempa double. Gempanya itu terjadi karena pergeseran lempeng Eurasia dan lempeng India. Tubrukan dua lempeng ini itu sudah terjadi beribu-ribu tahun, dan dengan tubrukan lempeng inilah pegunungan Himalaya itu tercipta. Jadi kita bisa bayangkan itu sudah terjadi beribu-ribu tahun sampai gunung Himalaya itu terbentuk. Jadi itu adalah kejadian yang di Myanmar. Myanmar yang kita tahu itu populasinya mayoritas adalah penganut agama Buddha, di mana 90% itu mereka menganut agama Buddha Theravada. Jadi sama seperti kita di sini. Jadi mereka semua adalah saudara-saudara kita, sesama penganut agama Buddha aliran Theravada. Kejadiannya sangat luar biasa, banyak sekali korban jiwa. Saya baca sampai ada 3.000, yang terakhir ya 3.000-an itu korban jiwa, 4.000-an itu korban luka-luka. Bahkan masih banyak ratusan orang yang masih hilang, belum ditemukan. Di antara banyak korban jiwa, terdapat juga para biku-biku yang turut menjadi korban di situ. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita bersama-sama sebentar mengheningkan cipta
kita berdoa agar para korban jiwa akibat gempa Myanmar di sana itu dapat terlahir lagi di alam yang lebih baik, di alam yang bahagia, dan korban luka-luka pun dapat segera pulih sembuh, dan kemudian kehidupan masyarakat pun dapat pulih kembali. Mari kita mengheningkan cipta sebentar. Hening cipta mulai. Mari kita doakan semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup selamat dan damai. Hening cipta selesai. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai bencana alam. Mungkin kita pernah mendengar ada omongan, ada cerita yang menghubung-hubungkan bencana alam itu, contoh ya, kita beri contoh, misalnya ada gunung berapi yang meletus, sebuah gunung meletus. Kemudian ada yang menghubung-hubungkan bahwa kejadian tersebut itu sampai terjadi karena kurang sajen, kurang persembahan kepada penunggu gunung tersebut. Atau kejadian bencana di suatu tempat kita hubung-hubungkan dengan orangnya buruk, orangnya banyak dosanya. Jadi semacam bencana itu menjadi hukuman ilahi, kita nyebutnya ya. Jadi hukuman terhadap orang-orang tersebut yang dianggapnya telah melakukan dosa, perbuatan buruk. Bagaimana agama Buddha memandang sebuah bencana? Bencana alam menurut agama Buddha itu merupakan sebuah jaringan sebab akibat yang kompleks. Jadi saya ulang lagi, itu disebabkan oleh jaringan sebab akibat yang kompleks. Dari apa? Dari yang pertama adalah hukum alam. Yang kedua adalah karma kolektif. Dan yang ketiga adalah anicca, ketidakkekalan. Mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas lagi. Untuk hukum alam, Sang Buddha sendiri pernah menyampaikan mengenai hukum alam, yaitu panca niyama. Jadi Sang Buddha itu sangat luar biasa pengetahuannya. Beliau bisa mengetahui semua hal yang terjadi di dunia ini, mengetahui, menamainya, menjelaskannya dengan sangat jelas. Itulah ajaran Sang Buddha. Panca niyama, apa itu panca niyama? Jadi ada 5 hukum alam. Hukum alam yang pertama adalah utu niyama. Utu niyama adalah hukum fisika dan lingkungan, hukum yang bekerja di, istilahnya kita nyebut di bumi ini. Jadi mengatur tentang iklim, mengatur tentang
inti bumi, pergerakan tekanan magma di dalam bumi, terus kemudian pergeseran lempeng bumi dan sebagainya, itu adalah utu niyama. Jadi bencana-bencana yang alam yang terjadi itu bisa dijelaskan di dalam utu niyama. Misalnya apa? Kenapa sampai gunung itu meletus? Gunung meletus itu karena ada akumulasi tekanan dari lava di dalam bumi. Terus kemudian gempa bumi. Apa itu gempa bumi sampai terjadi? Karena terjadi pergeseran kerak bumi. Terus apa itu tsunami? Dijelaskan juga. Tsunami itu tercipta karena ketidakseimbangan permukaan air laut. Jadi itu semua bisa dijelaskan di utu niyama. Kemudian yang kedua yaitu bija niyama, hukum yang berkaitan dengan biologis dan genetika. Itu menjelaskan juga berkaitan dengan di mana kita menanam biji jagung maka tumbuhlah pohon jagung. Kita menanam biji mangga, tumbuhnya adalah pohon mangga. Kemudian genetika. Apa itu genetika? Anak akan terlahir mewarisi genetika dari orang tuanya. Jadi itu bija niyama. Ya. Terus kemudian yang ketiga, kama niyama. Kama niyama itu adalah hukum karma, hukum sebab akibat yang berkaitan dengan perbuatan moral. Kita melakukan hal baik, hasilnya akan baik. Kita melakukan hal yang buruk, hasilnya akan buruk. Itu hukum karma atau kama niyama. Kemudian yang keempat itu dhamma niyama, hukum kebenaran universal. Di sini mengatur kebenaran yang mengatur alam semesta. Jadi seperti matahari itu terbitnya dari timur. Setiap hari terbitnya dari timur. Kemudian adanya gravitasi. Gravitasi itu di setiap planet ada. Nah, kalau kita ngomongin di bumi yang kita tinggali, maka kita bisa duduk seperti ini bersila semua karena gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi, kita sudah terbang kemana-mana, melayang, tidak bisa berjalan di tanah. Ya, itu dhamma niyama. Kemudian yang terakhir adalah cita niyama. Cita niyama itu adalah hukum pikiran dan kesadaran. Dengan kekuatan pikiran kita bisa merubah nasib. Kenapa? Karena dengan pikiran akan merubah perilaku. Ya, jadi itu cita niyama. Setelah kita mengetahui bahwa alam semesta ini diatur oleh 5 hukum tadi, panca niyama, maka yang berkaitan dengan terjadinya sebuah bencana alam adalah tadi, hukum yang pertama, yaitu utu niyama. Bencana alam itu tidak mengenal yang namanya agama. Bencana alam itu tidak mengenal suku bangsa. Bencana alam itu tidak mengenal pria dan wanita. Tidak mengenal istilahnya waktu, tempat, bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun. Karena itu tadi, utu niyama ya. Jadi agama Buddha melihatnya itu sebagai
disebabkan oleh hukum alam. Yang pertama. Terus kemudian pembahasan selanjutnya yang tadi kedua adalah disebabkan oleh karma kolektif ya. Karma kolektif. Walaupun bencana itu sifatnya alami, tapi karma kolektif di sini juga turut mengambil peranan. Seperti apa? Menurut Om Wansyap, apesnya bareng-bareng. Jadi sebetulnya seperti ini. Karma kolektif itu artinya karma bareng-bareng, betul. Tapi lebih disebabkan oleh perbuatan bersama-sama. Biar lebih jelas, saya kasih contoh saja. Jadi karma kolektif itu bisa mempunyai 3 pengaruh terhadap bencana. Bencana alam ya. Yang pertama itu menjadi penyebab. Karma kolektif menjadi penyebab. Contohnya apa? Biar jelas. Itu bukan bencana alam, Pak. Itu accident, itu kecelakaan. Kalau bencana alam yang ya itu lain lagi, nanti penjelasannya beda. Yang menjadi contoh yang paling gampang adalah gini. Penebangan hutan secara massal masif dilakukan oleh warga di sebuah misalnya lereng gunung gitu ya, sehingga menciptakan sebuah lereng yang gundul, sehingga pada saat terjadi hujan besar itu adalah utuniyama kan, iklim hujan besar terjadi. Karena lereng gunungnya itu gundul, maka terjadilah longsor. Karena gundul, siapa yang ngundulin? Masyarakat sekitar. Kemudian apa yang terjadi? Bencana alam longsor yang terjadi. Mungkin mereka, tempat tinggal mereka akan kena, istilahnya gitu loh, yang menjadi korbannya. Jadi itu adalah karma kolektif yang menyebabkan langsung. Kemudian karma kolektif itu tidak menyebabkan langsung, tapi membuat dampak dari sebuah bencana alam itu menjadi lebih berat. Itu yang kedua. Ya. Contohnya apa? Contoh. Biar kita lebih jelaskan harus pakai contoh ya. Contohnya adalah seperti ini. Di suatu tempat di mana daerah tersebut itu rawan terjadi gempa, kemudian karena masyarakatnya itu mempunyai karma kebodohan, sehingga mereka tidak sadar, tidak tahu, mereka membangun rumah, artinya ala kadarnya, tidak memperhatikan pembangunan rumah yang tahan gempa, maka begitu terjadi gempa, walaupun nggak usah gede lah gempanya, itu bangunan-bangunan akan rubuh. Bangunan rubuh akan menimpa mereka, sehingga apa? Menimbulkan korban. Kalau bangunannya kuat, tahan gempa, bangunannya aman, tidak sampai rubuh, tidak ada korban jiwa. Karena gempa itu pasti kan terjadi, karena tadi utuniyama. Tapi karena adanya karma kolektif di mana masyarakatnya kurang paham, mungkin ada istilahnya karma kebodohan tadi, bersama-sama bangunannya asal-asalan, sehingga yang terjadi ambruk, banyak korban jiwa. Ya, jadi itu karma kolektif yang membuat menjadi lebih berat dampaknya.
Kemudian yang ketiga, karma kolektif yang justru meringankan dampaknya. Seperti apa? Seperti misalnya kita sudah tahu bahwa ini musim hujan datang, kita sudah tahu bakalan mungkin di sekitar kita ada sungai yang bisa meluap, maka kita bersama-sama gotong royong membersihkan selokan, membersihkan got, tidak membuang sampah sembarangan, kita membuang sampahnya sesuai dengan aturan. Maka ketika hujan besar datang, tidak sampai menimbulkan banjir. Mungkin memang penuh selokannya, sungainya sampai penuh, tapi aman gitu loh, tidak sampai banjir. Jadi itu hubungan dari karma kolektif dari ini semua. Terus yang tadi apa? Ketiga ya. Yang ketiga itu ketidakkekalan, anicca. Jadi anicca itu menjadi salah satu juga sebab bencana alam. Karena kita tahu sendiri bahwa memang kehidupan kita itu adalah anicca, tidak kekal. Semuanya itu tidak kekal. Kita pernah mendengar cerita, mungkin ada yang pernah atau mungkin ada yang belum pernah ya, saya ulangi lagi aja. Dulu itu ada sebuah kota yang namanya Pompei, kota Pompei, itu di Italia. Itu kota yang sangat luar biasa megah, maju peradabannya. Pada suatu ketika terjadi letusan gunung, nama gunungnya Gunung Vesuvius. Gunungnya meletus, letusannya sangat luar biasa, dahsyat. Dalam satu malam, kota tersebut hilang bersama semua seluruh penduduknya. Kota itu tertimbun abu dari letusan gunung tersebut sampai bermeter-meter, hilang. Itu adalah sebuah contoh ketidakkekalan. Jadi sebuah kota yang sangat megah, hebat, peradabannya maju, bisa dalam semalam lenyap. Dengan kondisi anicca tadi juga, ketidakkekalan, kita juga melihat juga betapa banyak wihara-wihara di Myanmar yang rusak, bahkan ada yang sampai rubuh, hancur total. Jadi itu semua adalah anicca, ketidakkekalan. Jadi tiga hal tersebut itulah yang menyebabkan bencana alam. Ya, jadi kita ulangi lagi. Pertama adalah karena memang terjadinya adalah hukum alam. Kemudian yang kedua adalah ada pengaruh juga dari karma kolektif, dan memang sifat dunia ini adalah ketidakkekalan, anicca. Jadi semuanya bisa rusak, semuanya bisa berubah. Nah, yang paling penting, kita kan tahu yang namanya bencana alam itu kita tidak bisa hindari. Bencana alam itu pasti akan terus terjadi. Bagaimana respon kita sebagai umat Buddha? Itu yang paling penting. Begitu kita mendengar terjadinya sebuah bencana alam, apa sih yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kedermawanan. Di sini
Kalau kedermawanan itu hubungannya adalah, kalau istilah Sang Buddha adalah dana, ya. Jadi kita harus membantu. Partisipasi, betul. Jadi kita harus membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu contohnya adalah misalnya kita menjadi relawan, ya. Mungkin karena dekat ya, bencananya dekat di sekitar kita, kita ikut bantu secara tenaga ke sana. Apa yang kita bisa bantu, menolong korban, misalnya dibawa ke rumah sakit, ya, atau menolong orang yang apalah, terserah, tergantung bencananya. Bisa juga kita nyumbang langsung makanan, kita masak, kirim makanan ke sana. Kita punya pakaian-pakaian bekas, bisa langsung anterin ke orang. Atau kita bisa juga menampung mereka yang menjadi korban, menampung sementara nginep di rumah kita. Kalau misalnya contoh rumahnya kelelep, kebanjiran kelelep sampai misalnya tinggal kelihatan atap, ya kita tampung, kita bantu. Itu adalah membantu secara langsung. Membantu secara tidak langsung itu bagaimana? Ya kita bisa melakukan donasi melalui lembaga-lembaga yang kita percaya. Kita bisa berdonasi uang, kita bisa berdonasi bahan makanan, obat-obatan, atau pakaian layak pakai, ya. Seperti dulu pernah ya, wihara kita ini melakukan bantuan. Jadi itu adalah sebuah hal yang bagus. Kita bergerak. Terus kemudian kalau misalnya seperti itu tidak bisa, tempatnya terlalu jauh misalnya, bagaimana? Seperti contohnya misalnya terjadi di Myanmar seperti ini. Kita bisa menggunakan cara yang kedua. Kita dengan menggunakan meta, cinta kasih. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa melakukan meditasi, kita bisa melakukan doa, kita memancarkan pancaran kasih sayang kepada para korban, sehingga para korban itu mendapatkan pancaran kasih sayang kita yang tadi misalnya meninggal, bisa terlahir lagi di alam yang lebih baik, di alam yang bahagia. Bagi korban-korban yang luka-luka, mereka diberikan menjadi ketenangan, kesabaran, penerimaan, dan semoga bisa cepat sembuh. Jadi kita bisa melakukan seperti tadi, kita kirim doa. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan apa? Kita melakukan pendidikan pencegahan kepada sekitar kita, khususnya mendidik anak-anak kita. Karena kan yang namanya bencana alam itu akan terus terjadi kapanpun, dimanapun, bisa menimpa siapapun kan tadi. Maka ajarkanlah anak-anak kita itu ahimsa. Jadi kita itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap alam. Jangan merusak alam. Jadi itu ajaran Sang Buddha sendiri, ahimsa. Jangan menggunakan kekerasan. Jadi kita itu jangan sampai merusak alam. Dari kecil itu harus diajarkan. Merusak alam itu seperti apa? Ya tadi contoh yang masif kan, yang besar adalah menebangi hutan-hutan, gundul semua, habis dijuali kayu-kayunya misalnya untuk itu. Itu kan sebuah perbuatan yang nggak benar. Contoh yang paling kecil apa? Membuang sampah. Ajarkanlah anak-anak kita untuk belajar membuang sampah itu yang benar, di tempat sampah, bukan asal lempar, asal buang gitu loh. Yang lebih parah seringkali kita lihat malah
Banyak sekali orang-orang membuang sampah itu malah di selokan, membuang sampah itu di sungai-sungai gitu loh. Jadi itu penting, mulai harus diajarkan. Terus ajarkan juga, misalnya kita banyak melihat di negara-negara maju ya, misalnya daerahnya itu rawan gempa, ya ajarkan pada masyarakat bahwa membangun bangunan ya yang tahan gempa. Terus bagaimana caranya perlindungan diri pada saat terjadi gempa itu bagaimana, terus kemudian evakuasinya itu bagaimana gitu loh. Jadi artinya kan semua harus dipersiapkan, diajarkan sedini mungkin, sehingga apa, begitu terjadi beneran bencananya, semuanya itu bisa menyelamatkan diri sehingga korbannya itu tidak menjadi besar. Itu kan yang utama, karena kita tidak bisa menghindari bencana alam, tapi hanya kita bisa bereaksi terhadap bencana alam tersebut. Itu bagaimana ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus bisa menyadari bahwa ini semua itu anicca ya. Jadi kehidupan kita itu anicca, ketidakkekalan, penuh dengan ketidakkekalan. Kematian kita itu bisa terjadi tiba-tiba akibat bencana alam. Jadi begitu kita menyadari itu, gimana caranya menyadari anicca? Gimana, Will? Kita bisa menerima kondisi anicca itu gimana, Will? Jadi yang pertama itu kita bisa nerima dulu. Itu paling penting, nerimo ya. Kalau orang Jawa ya, itu bahasanya adalah nerimo. Ya. Jadi memang ya begitu memang. Ketidakkekalan itu memang ya seperti itu gitu loh. Artinya memang nyata terjadi, nerimo, kita harus nerimo dulu yang pertama. Terus kemudian tingkat lebih tinggi lagi adalah kebijaksanaan, bagaimana menyikapinya. Kalau kita sudah bisa seperti itu, nerimo, bijak, kemudian apa sih langkahnya yang harus disiapkan? Karena ini semua kan anicca. Kematian itu bisa terjadi tiba-tiba. Ya kita harus siap-siap. Siap-siap apa? Banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Karena semua harta benda kita tidak akan bisa kita bawa. Sebuah jarum, sehelai rambut tidak akan kita bawa sama sekali. Jadi yang kita bawa apa? Kebajikan kita. Dengan menyadari seperti itu, marilah kita dari hari ke hari kita terus melatih kebajikan, kita banyak berbuat kebaikan kepada sesama, kepada semua makhluk hidup, sehingga menjadi tabungan kita sendiri. Kita yang berbuat baik ya, kita nggak perlu ngomongin yang buruk karena itu merugikan. Kita berbuat yang baik saja, hasilnya akan kita sendiri nanti akan menerima, bukan orang lain. Dan jangan berharap orang lain melakukan kebaikan untuk kita, karena hasilnya ya buat mereka sendiri. Jadi itulah hukum karma, hukum yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi dengan kita menyadari hidup ini anicca, maka marilah kita bersama-sama terus melakukan kebajikan, terus melakukan hal-hal yang baik, karena yang namanya
bencana itu akan terus terjadi. Utu niyama itu terus selama kita hidup itu akan terus mengikuti. Ya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita mempunyai pikiran atau konsep yang salah tadi yang pertama kali sudah pernah saya sampaikan, yaitu bencana alam adalah sebuah hukuman. Itu salah. Tidak ada itu. Itu konsep pemikiran yang salah ya. Jadi kita harus berpikirnya bagaimana? Bencana alam adalah mengingatkan kita bahwa kita itu semua itu harus selalu rajin berbuat kebajikan. Kita harus membantu para korban. Kita harus melakukan karya nyata yang penting. Kita harus berpikir bagaimana saya bisa membantu mereka? Apa yang bisa saya bantu? Gitu loh. Tapi jangan sampai kita punya pikiran bahwa itu kan dosanya mereka, itu karena mereka, istilahnya gitu. Jangan. Jadi sekali lagi, pandangan agama Buddha terhadap bencana alam adalah sebuah jaringan sebab akibat yang kompleks antara hukum alam, karma kolektif, dan anicca, di mana kita semua harus berperan aktif membantu, karena yang paling penting adalah karya nyata. Bantu. Tadi sudah disebutkan caranya bagaimana, cara membantunya. Monggo, istilahnya bisa dipilih sesuai dengan istilahnya kemampuan masing-masing. Kalau misalnya ada sampai terjadi omongan ini gara-gara dewa ini ngamuk, waduh, dewanya berarti jahat sekali ya, sampai menyebabkan korban sedemikian banyak, itu enggak bisa, itu enggak mungkin sampai jadi dewa kalau melakukan hal seperti itu. Itu tempatnya adalah nanti di neraka Avici nanti, seperti itu, yang paling bawah ya. Jadi demikianlah pandangan agama Buddha terhadap bencana alam Dhammadesana saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semua, sehingga kita semua memperoleh manfaat dan kita semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita banyak melakukan kebajikan lagi, sehingga semuanya menjadi lebih baik, kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.